apa yang dialami oleh almarhum itu adalah menurut saya sebuah ketidakadilan. Bagaimana mungkin orang sakit dipaksakan ditahan, padahal opsi penahanan tersebut tidak harus dilakukan oleh penegak hukum. Karena penegak hukum bisa memberikan pilihan-pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Sekarang saya mau membacakan soal Novel Baswedan ya. Kemarin dia dilaporkan ke polisi gara-gara cuitan jangan keterlaluan lah. Nah ini dia mengatakan begini, Novel Baswedan, _, saya tahu persis kalau tahanan meninggal di ruang tahanan itu pasti masalah. Sebagaimana dilansir oleh Pikiran Rakyat tasikmalaya.com. Ini pasti jaringan ya. Coba kita baca, PR Tasikmalaya. Novel Baswedan sempat dilaporkan terkait cuitan soal meninggalnya Sony Eranata atau Ustaz Maher At-Twalibi di rutan Bareskrim. Dan Novel Baswedan tidak berdalih akan hal tersebut sebab cuitannya tersebut memang berdasarkan fakta. Saya menyampaikan hal itu begini, Mas Haris. Saya tahu persis karena sebelumnya bertugas di kepolisian, ujar Novel Baswedan sebagaimana yang dikutip Pikiran Rakyat tasikmalaya.com dalam kanal YouTube Haris Azhar yang diunggah pada 18 Februari 2021. Kalau tahanan meninggal di ruang tahanan, itu pasti masalah dan pasti internal Polri memeriksa orang yang terkait dan bertanggung jawab, ucap Novel Baswedan. Novel Baswedan meyakini bahwa semuanya akan diperiksa dan jelas bahwa telah terjadi suatu masalah. Semua pasti diperiksa, jadi artinya bermasalah. Jadi yang parahnya lagi kasusnya penghinaan dan katanya sebelumnya sakit, ucap Novel Baswedan. Dan kenapa dipaksa untuk ditahan? Saya melihat hal ini suatu masalah, ujar Novel Baswedan berikan penjelasan. Kita lanjutkan ya. Oh, sempat hilang juga nih. Berikan penjelasan, kita lanjutkan. Bahkan Novel Baswedan sendiri menjelaskan jika dirinya tidak mempunyai rasa kemanusiaan dalam kasus tersebut dan diam saja, itu merupakan hal yang tidak tepat. Novel Baswedan menyampaikan hal itu berharap tidak ada lagi kejadian seperti itu terjadi. Saat itu Novel Baswedan menjelaskan bahwa tahanan meninggal merupakan hal yang wajar dan sering terjadi. Hanya saja yang jarang terjadi meninggal di sel tahanan sebab biasanya tahanan meninggal di rumah sakit dan sedang menjalani perawatan. Tahanan meninggal banyak karena orang meninggal tidak bisa ditentukan waktu meninggalnya, ujar Novel Baswedan. Tapi meninggal itu biasanya berada di rumah sakit atau sedang menjalani perawatan oleh tenaga medis. Novel Baswedan menjelaskan. Diketahui cuitan yang dilaporkan adalah simpati Novel Baswedan atas wafatnya Ustaz Maher di sel tahanan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustaz Maher meninggal di rutan Polri padahal kasusnya penghinaan, ditahan lalu sakit, ucap Novel Baswedan. Orang sakit kenapa dipaksakan ditahan? Aparat jangan keterlaluan lah, apalagi dengan Ustadz. Ini bukan sepele loh, tulis Novel Baswedan. Ya sahabat era sekalian ya, ini juga yang merupakan keprihatinan saya pribadi ya terhadap meninggalnya Ustadz Maher. Saya terus terang tidak kenal ya siapa itu Ustadz Maher, tidak tahu juga sepak terjangnya, tidak pernah mendengarkan ceramahnya sama sekali ya, dan baru tahu ketika dia membuat video yang dalam tanda kutip mengancam artis ya, lalu akhirnya dilaporkan dan ditangkap dengan kasus mengunggah foto seorang ulama yang kebetulan
berada di ring istana saat ini. Jadi kasusnya penghinaan saja. Pasal 27 ayat 3 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Bayangkan betapa luar biasanya undang-undang itu. Mengunggah foto begitu, ancaman hukumnya 4 tahun, ditahan, ditangkap bahkan, ditahan dan meninggal dalam tahanan. Sahabat daerah sekalian, lagi-lagi ini sesungguhnya kalau kita lihat dari kacamata normal ya, seorang yang belajar hukum, orang yang menggeluti hukum, ya ini tragedi sesungguhnya. Tragedi hukum. Kenapa? Saya katakan kasusnya ya tidak berat-berat amat. Bukan berarti orang bebas menghina, tidak. Untuk penghinaan tersebut ya, yang sebenarnya bisa direkonsiliasi, dia sudah dinyatakan sebagai tersangka. Padahal menurut saya ya, yang harus dilakukan sebaiknya tidak langsung main tangkap dan tahan seperti itu. Apalagi kita dengar Ustadz Maher ya, bukanlah orang yang mampu dan berada. Dia orang yang hidupnya pas-pasan. Artinya kebutuhan dia sebagai kepala keluarga betul-betul diperlukan bagi keluarga tersebut untuk mencari nafkah. Apakah pihak aparat keamanan tidak mempertimbangkan ini sebagai sisi kemanusiaan? Dan sekali lagi kasusnya penghinaan, kasus antar sesama warga negara, bukan sebuah kejahatan terhadap negara misalnya, tapi sebuah penghinaan kepada seorang ulama yang ulamanya sendiri tidak mempermasalahkan, yang mempermasalahkan orang lain lalu diproses, ditangkap dan lain sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya tragedi Undang-Undang ITE. Terjadi memang sebelum Kapolri sekarang ini. Tapi yang harus dipahami, ini harus menjadi PR. Apalagi kan kabar reskrimnya waktu itu Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri. Walaupun barangkali pada waktu itu karena belum menjadi orang nomor 1, belum ada kebijakan yang bisa langsung diterapkan karena harus menunggu perintah atasan, dalam hal ini Kapolri Idam Aziz pada waktu itu. Dan Idam Aziz pun menunggu clue dari Presiden Jokowi. Sekarang sudah ada clue-nya. Clue-nya adalah, satu, kalau dirasakan tidak adil, maka revisilah undang-undang itu. Dalam hal ini Menko Polhukam sudah membentuk 2 tim yang saya baca di media. Yang kedua, penerapan undang-undang ITE harus selektif. Harus selektif. Yang ketiga, jangan sembarang melakukan penahanan kalau memang tidak penting-penting amat, intinya adalah. Jadi penahanan bisa dilakukan kalau memang kasusnya itu betul-betul membuat atau mengganggu ketertiban masyarakat. Nah yang keempat, yang juga penting, kalau ada yang merasa dihina, maka yang bersangkutan sendiri yang melapor. Tidak melalui orang lain atau orang lain yang bertindak seolah-olah menjadi polisi moral, polisi cyber, yang kerjanya setiap hari mengadu kepada penegak hukum. Seperti seolah ada kerjasama seperti itu. Jadi 4 hal ini, sobat era sekalian, merupakan hawa baru yang diharapkan lebih menyegarkan politik dan demokrasi kita. Dan diharapkan tidak ada lagi kasus seperti Ustadz Tuwalibi ini, Ustadz Maher ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima arwahnya, menempatkan di tempat yang sangat terhormat, layak di sisinya, dibebaskan dari siksa kubur, diterangkan, diluaskan, dilapangkan kuburnya, dan merupakan ahli surga pada akhir zaman nanti. Doa yang sama untuk kita semua tentunya. Tapi sekali lagi, kalau dilihat dari kacamata hukum negara, harus ada yang namanya koreksi, pemeriksaan terhadap mereka-mereka yang saat itu bertugas. Kenapa ada tahanan yang sampai meninggal di ruang tahanan? Kalau meninggal di rumah sakit seperti yang dikatakan Novel Baswedan, ya biasa, banyak. Misalnya Sultan Batugana almarhum, doa yang sama kita berikan kepada beliau. Mantan wali kota Palembang, Romi Herton, juga meninggal ketika dalam tahanan. Jadi sobat era sekalian,
Mereka rata-rata sakit dan berada di dalam perawatan. Tapi ini kasusnya penghinaan saja, ditahan dan meninggal dalam tahanan. Teroris saja tidak demikian, sobat era sekalian. Jadi ada kasus Ustadz Mahir, ada kasus HRS, ada kasus 6 Laskar FPI yang semuanya sebenarnya mengusik rasa keadilan. Nah, saya tidak tahu kenapa orang tidak ribut dengan Ustadz Mahir ini. Apakah karena dia seorang ustadz ya? Kalau yang meninggal itu seorang aktivis, atau apakah akan lebih ribut ya? Atau yang seperti ya orang-orang yang barangkali punya kemampuan untuk menarik perhatian publik. Mungkin Ustadz Mahir tidak. Tapi bagaimanapun apa yang dialami oleh almarhum itu adalah menurut saya sebuah ketidakadilan. Bagaimana mungkin orang sakit dipaksakan ditahan, padahal opsi penahanan tersebut tidak harus dilakukan oleh penegak hukum. Karena penegak hukum bisa memberikan pilihan-pilihan. Bisa tahanan rumah, bisa tahanan kota, bahkan bisa tidak menahan sama sekali karena kasusnya adalah kasus kasus penghinaan saja. 4 tahun itu pun sudah terlalu lama rasanya. Karena kalau kita lihat KUHP misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 ayat 1 dan ayat 2, ancaman hukumannya cuma 9 bulan dan 1 tahun 4 bulan kalau tidak salah. Kalau fitnah memang baru 4 tahun. Kalau ini kan tidak bisa dikategorikan sebagai fitnah, tapi penghinaan iya. Coba bayangkan sobat era sekalian, ya. Jadi saya sendiri mendukung apa yang dikatakan oleh Novel Baswedan, jangan keterlaluan lah. Tetapi sekali lagi, menurut saya pihak-pihak yang mempermasalahkan, melaporkan Novel justru aneh menurut saya. Kenapa tidak dipermasalahkan meninggalnya Ustadz Mahir, tapi kok pinggirannya yang dipermasalahkan? Bukan tugas Novel Baswedan, iya, tapi itu adalah tugas kemanusiaan kita semua, dan Novel adalah seorang manusia yang juga punya hati nurani dan punya pengetahuan untuk itu. Jadi sahabat era sekalian, mudah-mudahan ini masukan yang penting bagi aparat penegak hukum untuk tidak mengulangi hal yang sama kepada tahanan-tahanan lainnya. Apalagi tahanan yang merupakan korban undang-undang ITE yang sekarang ini banyak dipersoalkan karena begitu ngaretnya. Ya, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.